Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas SI 4810 akan mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman kami, yaitu aplikasi yang bernama Sigma Pharma. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu Amir Zahasya Rahimi sebagai Searching and Filtering, Nuring Tias Dwi Hapsari sebagai tester, Lutfia Nurul Aulia sebagai Project Manager, Rafania Cindy sebagai Backend Database, dan Anissa Dian Pratiwi sebagai UI Designer. Next. Berikut adalah poin penting yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu Introduction, Problems, Our Service, Project Timeline, dan juga Conclusion. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan introduction dari aplikasi buatan kelompok kami. Aplikasi kami mempermudah pelanggan untuk memesan obat secara online melalui laptop atau PC dengan akses cepat dan tampilan yang ramah bagi pengguna. Pelanggan dapat membeli obat dari apotek kami tanpa memerlukan keluar rumah. Solusi ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan Anda. Next. Berikut adalah pseudocode dari aplikasi kami. Next, next, next. Oke, next. Selanjutnya di sini ada flowchart-nya. Yang pertama di sini ada start, lalu apakah Anda memiliki akun? Misalnya kalian sudah memiliki akun, kalian bisa langsung login dari aplikasi. Misalnya kalian sudah memiliki akun, maka kalian bisa langsung login. Jikalau kalian belum memiliki akun, maka kalian harus sign up dulu. Setelah setelah itu kalian langsung bisa masuk ke menu utama. Setelah masuk ke menu utama, kalian langsung mencari obat yang kalian butuhkan. Setelah itu input nama obat yang kalian butuhkan. Di sini jikalau obat itu tidak tersedia, maka eee, kalian disuruh, menginput obat yang lain. Kalau misalnya obatnya tersedia, maka obat akan ditampilkan. Lalu, kalian bisa memasukkan ke keranjang, setelah memasukkan ke keranjang, kalian bisa, menambahkan jumlah pesanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini apakah, stoknya cukup? Kalau misalnya stoknya cukup, kalian bisa langsung, transaksi aja. Kalau misalnya stoknya tidak cukup, maka maka, eee, stok itu akan stuck di angka maksimum pemesanan. Next. Lalu di sini ada, 2 metode pengambilan obat. Yang pertama ada pengambil obat di tempat. Jikalau kalian mau ambil obat di tempat, maka aplikasi langsung akan di-stop atau kembali. Kalau misalnya, kalian mau diantar pakai kurir dari aplikasi Sigma Pharma, maka pesanan Anda langsung bisa dikonfirmasi oleh apotek Sigma Pharma, lalu, eee, apotek Sigma Pharma akan memulai pengiriman, lalu, transaksi selesai. Lalu aplikasi akan di-stop. Selanjutnya yaitu problems atau masalah yang menjadi alasan kelompok kami membuat aplikasi Sigma Pharma, yaitu banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk pergi ke apotek secara langsung karena kesibukan atau jadwal yang padat. Tidak semua apotek memiliki stok obat yang sama, sehingga pelanggan sering kesulitan menemukan obat yang mereka butuhkan. Pelanggan sering kali kekurangan informasi tentang obat, seperti harga, kegunaan, dan ketersediaan, sehingga sulit membuat keputusan pembelian yang tepat. Dan yang terakhir, beberapa pelanggan, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik, kesulitan mengakses apotek secara langsung. Next, our service. Oke, untuk our service, kami menyediakan layanan pemesanan obat secara online yang cepat, aman, dan nyaman. Dengan aplikasi kami, pelanggan dapat yang pertama, membeli obat dari apotek terpercaya tanpa harus keluar rumah. Lalu, customer bisa mengakses informasi lengkap tentang obat, termasuk harga dan ketersediaan.
memilih opsi pengiriman obat langsung ke alamat Anda atau delivery service, dan melakukan pembayaran dengan berbagai metode seperti transfer bank, kartu kredit, atau e-wallet. Layanan kami dirancang untuk memberikan solusi modern, praktis, dan fleksibel bagi kebutuhan kesehatan Anda. Next. Berikut adalah project timeline dari kelompok kami. Next. Next lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah desain yang sudah kami buat, yaitu desain aplikasi Sigma Pharma. Di sini teman-teman bisa langsung saja klik button next untuk masuk ke dalam aplikasinya. Di sini, jika teman-teman sudah membuat akun atau sudah mempunyai akun, teman-teman bisa langsung saja memasukkan akunnya, kemudian klik login. Tetapi jika belum, teman-teman bisa langsung saja klik button sign up untuk membuat akun terlebih dahulu. Ini adalah tampilan untuk membuat akunnya. Teman-teman bisa langsung saja untuk memasukkan nama depan, nama belakang, nomor telepon, email, dan password. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung saja klik button buat akun. Kemudian teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung mencari produk yang ingin teman-teman beli. Semisal teman-teman mau mencari obat paracetamol, bisa langsung ketik di bagian cari produk dan ketik paracetamol. Kemudian langsung klik saja button cari. Otomatis obat itu akan ditampilkan di dalam list box-nya. Kemudian teman-teman bisa langsung saja klik button keranjang pada tabel obat tersebut. Dan otomatis ketika sudah mengeklik button keranjang, obat itu akan dimasukkan ke dalam keranjang di bagian pesanan saya. Next. Oke, jika sudah, teman-teman langsung ditampilkan di dalam sebuah detail pesanan atau dalam sebuah keranjang. Teman-teman, jika ingin obatnya itu diantar, bisa langsung menulis atau mengetik alamat lengkap di bagian alamat pengiriman. Kemudian langsung saja klik di bagian opsi pengiriman, yaitu antar ke alamatmu. Jika ingin mengambil di tempat, klik button ambil di tempat. Dan di bagian bawah, itu adalah sebuah detail pesanan yang teman-teman pesan. Itu ada sebuah gambar yang teman-teman pesan, dan itu akan menampilkan nama harga dan stok produk dari database. Dan jika teman-teman ingin obatnya lebih dari satu, itu bisa langsung saja klik button tambah. Kemudian langsung saja klik button buat pesanan. Dan ini adalah tampilan untuk pembayarannya. Jika teman-teman ingin pembayarannya kris, bisa langsung scan kris pembayaran tersebut dan klik button kris. Kemudian jika teman-teman ingin pembayarannya langsung, bisa langsung klik button cash. Jika sudah, teman-teman akan ditampilkan resi belanja. Ini adalah sebuah detail pesanan yang sudah teman-teman pesan. Nanti ini akan ditampilkan secara detail, itu akan muncul dari database-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin menjelaskan tentang database dari aplikasi Sigma Pharma. Jadi pada aplikasi Sigma Pharma ini terdapat database yang berisikan 6 tabel. Ya, tabel yang pertama itu adalah untuk jadi tabel pertama itu berisikan data-data dari users yang bakal dipakai untuk login. Terus yang kedua ada data obat. Data obat ini isinya itu
obat-obat yang tersedia dari apotik Sigma Pharma. Jadi ada stoknya juga dan lain-lain. Kemudian nanti kalau misalkan user melakukan pesanan, dia pertama akan masuk ke keranjang dulu, baru akhirnya nanti diproses ke pesanan dan lalu menjadi transaksi. Masuk ke database transaksi yang bakal nanti dikeluarin ke resi. Kemudian di sini saya akan melakukan presentasi demo dari aplikasi yang telah kami kerjakan. Jadi kalau kita udah masuk ke aplikasinya, itu pertama interface-nya akan seperti ini. Lalu kita pencet next dan kita akan masuk ke form login. Kalau misalkan kita belum punya akun, kita bisa sign up dulu di sini. Terus kita bikin misalkan namanya Ayah, nama belakangnya Yaya, kemudian nomor teleponnya kita asal aja, dan username-nya, kemudian passwordnya. Terus kita buat akun. Nah, kalau keluar kayak gini berarti registrasinya udah berhasil. Kemudian kita balik ke form login. Kita masukin tadi username dan passwordnya. Kemudian kita login. Setelah login berhasil, kita akan masuk ke form menu. Nah, di sini kita bisa melihat nih obat-obat apa yang tersedia beserta stok-stoknya. Tapi misalkan kita pengen nyari nih, kita mau nyari obat misalkan namanya paracetamol. Kita cari, nah dia bakal keluar nih paracetamol ada di database dengan stoknya berapa dan harganya berapa. Kemudian misalkan kita mau nyari obat yang kita tuh tahu dia sirup atau misalnya dia tablet atau kapsul tapi kita nggak tahu namanya, kita cari, nah ntar bakal keluar nih apa aja sih yang jenisnya tuh kapsul, terus harganya berapa, stoknya berapa gitu. Nah nanti kalau misalkan udah, kita bisa nambah ke keranjang gini. Nah nanti ini tuh bakal masuk ke database keranjang. Oke, terus kita bakal ke pesanan. Nah di pesanan ini nanti kita bisa masukin alamat pengiriman dan lain sebagainya. Tapi sayangnya karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan, jadi untuk form ini belum terintegrasi dengan database dan masih belum selesai. Kemudian kalau kita bisa buat pesanan, kita bisa masuk ke form pembayaran. Kemudian akan dilanjut oleh yang lain. Oke, untuk konklusinya, aplikasi pemesanan obat online kami ini hadir sebagai solusi modern untuk mempermudah akses pelanggan dalam membeli obat dari apotek terpercaya. Dengan fitur yang lengkap seperti pemesanan online, layanan pengiriman, dan berbagai mode pembayaran, kami berkomitmen untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, dan keamanan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Melalui inovasi ini, kami percaya bahwa layanan kami dapat menjadi jawaban atas tantangan dalam pelayanan kesehatan dan memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak orang.